Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita buka kembali pengajian rutin kita yang kita adakan di tempat ini, yaitu setiap malam Selasa dan malam Rabu pukul 9 sampai dengan selesai. Yang sebelumnya kita tutup dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal kebaikan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kita disibukkan sama Allah dengan menghadiri majelis-majelis kebaikan. Yang mana majelis-majelis kebaikan ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan hidayahnya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradulaha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap harinya Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan nafahatnya. Nafahat itu adalah motivasi-motivasi kebaikan yang Allah kirimkan ke hati-hati hambanya. Ya, mungkin ente pernah sama Allah Ta'ala dikejutkan. Ya Allah, mau sampai kapan saya begini terus? Saya pengen kayak dia. Ahli sholat berjamaah, ahli baca Quran, ahli zikir, kumpul dengan orang-orang soleh. Ya Allah, saya nggak mau begini terus ya Allah. Nah, itu hembusan hidayah dari Allah Ta'ala. Nanti dibuat rindu dengan yang namanya kebaikan. Yang belum masuk Islam misalnya, dikasih nafahat sama Allah, dikasih hembusan hidayah. Ya, dia tergerak hatinya, kayaknya nih nggak benar nih. Ada yang salah nih dengan agama saya ini. Oh, yang benar kayaknya ini Islam nih. Yang lebih masuk akal. Yang mana Islam menggunakan akal ini untuk mengenali Tuhan. Itu namanya nafahat. Ya, kalau orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, sering udah dapat nafas seperti ini. Ya, bisa orang yang kaya, bisa orang yang miskin. Kerap kali Allah Ta'ala mengejutkan hamba-hambanya itu dengan nafahat ini. Yang disebut dengan hembusan hidayah atau motivasi kebaikan. Ya, mungkin dia orang yang berandal, mungkin dia orang yang brutal, mungkin dia orang yang kafir. Kerap kali Allah Ta'ala mengejutkan hambanya dengan nafahat ini. Disebutnya nafahatur rahman. Ya, hembusan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam hadisnya, setiap hari Allah menurunkan nafahatnya. Jadi hujan nafahat, hujan hidayah itu nggak pernah berhenti, setiap hari ada. Nah, yang jadi masalah kalau kita kepengen mendapatkan air hujan, ya kita pergi ke tempat di mana Allah menurunkan hujan tadi. Pengen dapat hidayahnya Allah, pergi ke tempat di mana Allah menurunkan hidayahnya. Nah, diantaranya adalah di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu. Nah, setelah kita sampai ke tempat di mana Allah menurunkan hujan, kita pengen dapetin itu air hujan, bagaimana? Ya bawa wadah. Bawa wadah, ember kah, ya bak kah. Nah, begitu juga kita pengen dapat pemberian Allah, udah sampai ke tempat di mana Allah menurunkan hujan hidayahnya, bawa wadah untuk menampung pemberian Allah tadi. Wadahnya apa? Wadahnya hati kita. Yang namanya wadah itu kan, dia ada yang cekung ke bawah, ada yang datar, ada juga wadah yang terbalik. Nah, wadah semakin cekung ke bawah, semakin dia banyak menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aqua gelas cekung segitu, ya segitu dia bisa nampungnya. Botol lebih cekung lagi, ya, apalagi teko lebih cekung lagi, lebih banyak menampungnya. Apalagi drum, galon, drum lebih cekung lagi, lebih banyak menampungnya. Nah, begitulah hati manusia. Semakin dia merendah, semakin dia tawadu, dia merasa dirinya bukan apa-apa, dia merasa dirinya yang paling banyak dosa, dia merasa dirinya ini kosong dari amal kebaikan. Semua kebaikan yang dia lakukan, semua sahamnya dari Allah, dia menganggap dirinya bukan apa-apa, dia menganggap dirinya adalah makhluk yang paling rendah di jagat raya ini.
inilah orang yang paling banyak menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana wadah semakin cekung ke bawah, semakin banyak dia nampungnya. Gitu. Ya, umpamanya ada orang yang bertugas menuang minuman, susu kah, kopi kah di sebuah acara. Ente udah punya gelas masing-masing. Ini yang nuangin minuman, yang nuangin susu, dia nuangin ke gelas yang ada isinya apa ke gelas yang kosong? Ke gelas yang kosong. Kalau yang ada isinya nggak diisi sama dia, nggak dituang. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan hidayahnya, menuangkan pemberian-pemberiannya kepada orang yang merasa dirinya itu kosong, bukan apa-apa. Ya Allah, saya ini bukan apa-apa, saya ini masih belum apa-apa, nggak ada apa-apanya ya Allah, yang ada saya ini banyak dosa. Nah, jadi kalau kita kepengen senantiasa dihujani dengan pemberian Allah, hidayahnya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, senantiasalah merasa diri kita ini kosong dari kebaikan, kosong daripada amal. Jangan merasa diri kita hebat. Seperti wadah semakin cekung ke bawah, semakin banyak menampung. Ada wadah yang dia datar. Wadah datar ya, kayak kaca misalnya. Cuman bisa basah aja. Kena air hujan dia basah, nggak bisa menampung. Nah, ini orang yang merasa dirinya ini sama dengan yang lain. Kalau dia hadir majelis, dianggap, oh yang hadir semua ini sama kayak saya. Bisa basah, tapi nggak bisa menampung. Yang bisa menampung tuh yang tawadu, yang merendah. Ada lagi wadah yang terbalik. Ya, wadah yang terbalik kira-kira bisa nampung apa enggak? Nggak bisa. Nah, begitulah hati orang yang sombong. Anak baru kemarin, ya, gua tahu kecilnya misalnya. Ya, siapa sih ente? Nasihatin aneh. Nah, ini orang yang sombong. Dia hatinya seperti wadah yang terbalik, hidayah Allah nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Gitu. Jadi kalau kita hadir majelis, persiapkan hati kita untuk menampung hidayahnya Allah, untuk menampung pemberian-pemberiannya Allah, dengan kita menjadikan hati kita orang yang tawadu, merasa diri kita bukan apa-apa. Gitu. Nah, karena di Hadramut, seorang ulama namanya Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau tuh mengadakan majelis seperti ini. Di antara muridnya Syekh Salim bin Sumer, pengarang kitab Fikih Safinatun Najah yang terkenal di Indonesia dikaji. Syekh Salim bin Sumer ini rutin hadir di majelis gurunya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Suatu ketika Syekh Salim nih nggak hadir-hadir di majelisnya beliau, nggak ngaji-ngaji, ya. Dicariin sama gurunya, mana Salim nih nggak datang-datang nih. Akhirnya setelah beberapa waktu baru ngaji lagi tuh Syekh Salim bin Sumer. Ditanya, ya Salim, ente kemana aja nggak ngaji-ngaji, nggak hadir-hadir ke majelis aneh? Wahai guru, belum lama ada seorang rentenir. Dia kerjanya minjemin duit dengan bunga, berurusan dengan riba, ya, bangke kalau kita mah, bank keliling. Di rentenir ini dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala, minta tolong kepada saya untuk bertaubat kepada Allah, minta bimbingan. Dia minta dikasih arahan bagaimana dia tobat daripada ribanya ini. Udah saya arahkan dia untuk mengembalikan bunga-bunga riba yang pernah dia makan kepada nasabahnya. Saya hitungin tuh bunga-bunganya, dikembaliin kepada pemiliknya masing-masing. Nah, ini kalau kita taubat daripada zalim kepada orang lain, kita kembalikan haknya yang pernah kita ambil. Makanya jangan kita nyakitin orang, karena repot tobatnya. Ya mesti kembaliin haknya. Kalau itu haknya yang diambil, kalau kita sakitin ya kita minta maaf. Itu. Setelah selesai mengembalikan semua nasabahnya yang pernah diambil dalam bentuk riba, ini orang meninggal dunia. Ini si mantan rentenir ini meninggal dunia, dan saya terkagum-kagum, wahai guru. Di akhir umurnya dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat taubat, dia husnul khotimah. Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ente tahu nggak Salim, sebab dia dapat hidayahnya Allah itu apa? Enggak, wahai guru. Belum lama ini orang, dia
datang ke kampung ini. Ternyata salah satu nasabahnya itu adalah penduduk sini, warga wilayah sini. Dia datang tuh ke rumah nasabahnya. Orang rumahnya bilang, nggak ada si Fulan. Kalau engkau nyari si Fulan, dia ada di majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Dia lagi ngaji, hadir majelis. Jadi ini orang ngaji mah ngaji, tapi riba juga jalan terus. Udah, si rentenir ini datang ke majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Nah, kata Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ketika dia datang ke majelisku, bukan pengen ngaji, pengen nyari nasabahnya nih, nagih utang. Itu utang yang ada bunganya. Aku lihat nafahat Allah itu turun. Hujan hidayahnya Allah sedang turun dan mengenai si rentenir tadi. Nah, ini namanya karamah wali, karamah aulia. Jadi para nabi mau punya mukjizat, kalau wali punya karamah. Dan karamah itu ada di Al-Quran ya. Jadi aneh kalau ada orang mengingkari karamah, itu sangat aneh karena di Al-Quran ada. Yaitu kisah Sayyidatuna Maryam yang bisa mendapatkan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Dan beliau mendapatkan buah-buahan nggak melalui manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu terheran-heran, ini dari mana? Anna laki hada, kata Nabi Zakaria, ini dari mana? Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah, ini namanya karamah. Karena Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul, waliyah, wali perempuan. Nah, kata Habib Hasan, ini orang pasti di akhir umurnya dia akan kembali kepada Allah, akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku melihat nafahat Allah turun kepada dia. Benar aja. Setelah dia dapat nafahat Allah, dia dapat hidayah dan taufik, dia bertobat dari ribanya, dia kembalikan semua hak nasabahnya yang pernah diambil dalam bentuk riba, dan matinya husnul khotimah. Nah, ini fadilahnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu itu ya seperti ini, agar kita mendapatkan curahan hidayah, rahmat, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi jangan pernah tinggalkan yang namanya hadir pengajian. Itu Anda juga sendiri masih ngaji, masih belajar. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng bersama ulama yang ngarang kitab. Yang kitabnya kita baca di sini, yang kita kaji di sini, hakikat guru yang sebenarnya ya ulama yang ngarang kitab itu. Aneh hanya menerjemahkan saja. Jadi mohon maaf bila mana nanti ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab ya, karena keterbatasan ilmu ya, mungkin nanti Anda nanya terus sama guru atau nyari referensi dari kitab-kitab para ulama gitu. Dan keutamaan untuk ilmu itu masih banyak sekali dah. Kalau kita gali baik dari ayat Quran maupun hadis Nabi Muhammad, itu sangatlah banyak yang enggak ada habisnya. Yang jelas ikhlaskan niat kita semata-mata menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyenangkan hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad itu paling senang umatnya belajar ilmu, kemudian diajarkan lagi, diamalkan ilmu yang didapat, dan diajarkan kepada orang-orang yang ada di seputarnya, kepada anaknya, istrinya. Nah, tadi diajarin di pengajian ya, sholat tuh begini, wudhu begini, oh ini akhlaknya Nabi seperti ini, oh ini bukan akhlaknya Nabi. Ini yang membuat gembira hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itulah yang akan menjadi bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi semuanya diutus, mereka membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini karena ilmu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahuma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tujuannya apa? Lita'lamu, agar engkau mendapatkan ilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa. Kita lihat semesta ini. Siapa yang mampu menciptakan? Banyak yang ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan. Ada nggak di antara mereka yang mengaku bahwasanya mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Tuhan palsu. Hanya Allah yang berani mengaku dialah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti itulah Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan Allah menciptakan alam semesta supaya kita mendapat ilmu setelah melihat alam semesta. Pencipta alam semesta adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil